Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriya Novitasari dengan NIM 09105804231104 dari kelas C Administrasi Publik semester 4, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Dan video ini saya buat untuk menuntaskan tugas pada mata kuliah governance digital di bawah dosen pengampu Ibu Sundari SAP MAP. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Yang pertama, apa itu digital governance? Jadi, digital governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Digital governance mencakup penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik, mencakup partisipasi warga, serta pengelolaan data dan informasi secara terbuka. Beberapa ahli berpendapat mengenai digital governance. Yang pertama ada Andriani S. 2020, seorang akademisi bidang administrasi publik. Beliau berpendapat bahwasanya digital governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dengan tujuan untuk memperkuat transparansi pelayanan publik yang efektif serta mendorong partisipasi masyarakat secara online. Kemudian, yang kedua ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau Kemkominfo 2018, yaitu di mana digital governance merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan data, kecepatan pelayanan, dan partisipasi publik berbasis teknologi informasi. Baik, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat, di mana yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Jadi, masyarakat akan lebih mudah mengetahui kebijakan dan kinerja dari pemerintah. Yang kedua, munculnya saluran partisipasi. Artinya, aplikasi dan platform digital memfasilitasi pengaduan, masukan, dan usulan dari warga. Kemudian, yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan warga. Jadi di mana teknologi membuat masyarakat bisa terlibat tanpa harus hadir secara fisik. Dengan kata lain, pemerintah dapat memberikan masukan, mengomentari kinerja pemerintah dan sebagainya tanpa harus hadir secara langsung di ruang-ruang ataupun di forum-forum rapat dan forum formal. Yang keempat, mendorong budaya partisipatif, di mana dengan adanya digital governance ini akan menumbuhkan kebiasaan menyampaikan pendapat secara digital di lingkungan masyarakat. Kemudian tantangan dan risiko digital governance. Yang pertama, kesenjangan digital, di mana tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap internet dan perangkat digital, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil ataupun kelompok rentan. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi data, di mana akan besar resikonya adanya ancaman kebocoran data pribadi, peretasan, dan penyalahgunaan informasi dalam sistem digital di digital governance. Karena kita berbicara mengenai data-data yang akan terekap di teknologi atau data-data yang terekap di sistem. Kemudian, ada literasi digital yang rendah. Jadi masih banyak warga yang belum memiliki kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan teknologi digital secara efektif, di mana masyarakat itu masih awam terhadap bagaimana sih mengelola digital, memanfaatkan digital, serta bagaimana sih mendaya gunakan digital itu. Nah, kredibilitas informasi dan disinformasi. Jadi, platform digital bisa saja disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu ataupun hoaks yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian, kurangnya regulasi dan etika digital. Jadi, di mana masih ada pengaturan hukum dan kebijakan digital
yang tidak selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga muncul celah hukum dan penyalahgunaan. Dan hal ini berdampak ketidakseimbangan antara pemanfaatan teknologi serta regulasi yang berlaku. Kemudian resistensi birokrasi, yaitu di mana beberapa aparatur pemerintah masih sulit beradaptasi dengan sistem digital karena budaya kerja yang konvensional. Atau dengan kata lain, mereka belum bisa beradaptasi dengan teknologi dan juga perkembangan pemanfaatan teknologi karena mereka masih bekerja dengan klasik atau tradisional. Nah, inilah dia rekomendasi solusi untuk pemerintah dalam menghadapi tantangan dan risiko dalam digital governance, di mana yang pertama adalah perluas akses infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah, sehingga semua masyarakat bisa berpartisipasi dan tidak ada ketimpangan dalam mengakses digital governance itu. Jadi masyarakat bisa berpendapat, bisa berkomunikasi real time dengan pemerintah walaupun mereka tinggal di pelosok-pelosok. Yang kedua, tingkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan, edukasi, dan kampanye publik. Yang ketiga, perkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam semua layanan digital pemerintah. Jadi bagaimana kita ini pemerintah bisa memperkuat keamanan siber dan data-data yang terrekap dalam sistem pemerintahan kita. Kemudian yang keempat, evaluasi dan sesuaikan regulasi digital secara berkala agar kebijakan tidak tertinggal dari yang namanya kemajuan teknologi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi bisa diimbangi dengan kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang mendukung kebijakan tersebut. Kemudian, dorong reformasi birokrasi digital. Jadi, bagaimana pemerintah bisa menciptakan lingkungan ataupun mendorong pemerintah agar bisa lebih adaptif, kolaboratif, dan terbuka dengan yang namanya teknologi sehingga membuka peluang partisipasi masyarakat. Nah, adapun kesimpulan materi yang sempat saya bawakan yaitu digital governance adalah transformasi tata kelola pemerintahan melalui teknologi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik, di mana digital governance telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan dampaknya memperkuat keterlibatan warga negara, mempercepat penyampaian aspirasi, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat secara langsung dan real time. Namun demikian, digital governance juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko, seperti kesenjangan akses digital, ancaman privasi data, literasi digital yang rendah, serta kurangnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita, serta menjadi penambah referensi bagi kita terkait dengan bagaimana apa itu digital governance. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.